Kami mengharapkan agar PBNU dan Ketua Umum PBNU selaku mandataris organisasi segera mengambil sikap atas pernyataan dan surat edaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhir yang mengaku sebagai Rais Anggaran. Betul? Kami, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan. Kami atas nama pimpinan wilayah. Pimpinan cabang. Kader Ansor dan Banser se-Sulawesi Barat. Dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta. Serta seluruh kader Ansor dan Banser se-DKI Jakarta. Bahwa kami berada bersama dengan Rais Am PBNU. Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kami meminta agar yang menghina Rais Am kami untuk menyerahkan diri atau akan kami kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda di Aras 9 Channel. Para pemirsa, menjelang Muktamar NU ke-34 di Lampung yang direncanakan pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 ini banyak dinamika yang terjadi. Mulai dari semacam perang opini yang mungkin dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di balik kiai-kiai yang dicalonkan, hingga rencana dimundurkannya waktu pelaksanaan muktamar mengingat PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Dari sini juga menggelinding berbagai informasi antara dimundurkan atau dimajukan. Persoalan ini menggelinding di media sosial ataupun media online sehingga menjadi bahasan yang cukup membingungkan bagi kaum Nahdien yang di bawah. Beredar pula surat yang ditandatangani oleh Rais Am Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhir yang berisi perintah untuk pelaksanaan muktamar dengan waktu yang dimajukan. Lebih menghebohkan lagi, baru-baru ini ada sekelompok orang yang melakukan demo di depan kantor PBNU Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Ini satu hal yang sangat aneh apabila dilakukan oleh warga NU sendiri. Ada warga NU atau orang yang mengaku sebagai warga NU melakukan demo, bahkan isi dari yang disampaikannya dianggap telah menghina Rais Am Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhir. Sehingga dengan demikian sejumlah pimpinan cabang dan wilayah Gerakan Pemuda Ansor melakukan pernyataan, dan ini juga menurut saya turut memperuncing masalah. Namun apapun para pemirsa sekalian, inilah dinamika, dan saya berharap ini hanya sebuah dinamika menjelang muktamar, karena adalah hal yang wajar bagi beliau-beliau yang dicalonkan oleh PW atau PC daerah tertentu ingin meraih kemenangan. Itu adalah hal yang wajar, walaupun tentu ini bukan pertandingan untuk menang dan kalah. Hanya saja dalam sebuah pemilihan adalah hal wajar hal itu terjadi. Maka saya harap hal ini adalah bagian dari dinamika saja, dan mohon kepada semua warga Nahdien untuk mendukung suksesnya muktamar ini dan jangan memperuncing masalah. Hal lain, para pemirsa sekalian, saya tidak ingin memperlanjut bahasan ini, biarlah menggelinding dan mudah-mudahan disikapi dengan arif bijaksana.
Marilah kita ingat kembali bagaimana Nahdlatul Ulama didirikan. Siapa saja para pendiri organisasi besar tersebut, bagaimana proses pendiriannya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi warga Nahdliyin, agar lebih berhati-hati di dalam bernahdiyin, di dalam bernahdiyah, di dalam berjam'iyah di Nahdlatul Ulama. Sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan seorang kiai sepuh yang pada saat itu usianya sekitar 111 tahun. Beliau adalah almarhum Bapak Kiai Haji Fadli Bajuri, merupakan ponakan dari Syekhana Khalil Bangkalan. Seorang Syekhana Khalil, seperti yang pernah saya sampaikan, adalah pemberi restu Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ponakan beliau, Kiai Fadli Bajuri, yang merupakan putra dari kakaknya Syekhana Khalil, menceritakan kepada saya dan kawan-kawan saya dari Kiai NU Bekasi sekitar 3 tahun yang lalu, bahwa puluhan ulama yang tergabung dalam komite Hijaz, yang kemudian terbentuklah Nahdlatul Ulama, beliau semua menurut Kiai Fadli adalah para aulia illah, para wali-wali Allah. Maka dengan demikian Kiai Fadli berpesan kepada kami secara khusus dan kepada kaum Nahdliyin secara umum agar berhati-hati di dalam ber-NU, agar berhati-hati di dalam melaksanakan tugas-tugas ke-NU-an. Sebab jika tidak, beliau berpesan, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang ada barokahnya, tapi juga ada kualatnya. Ada barokah, juga ada tulah. Alhamdulillah jika kita dapat barokah, tapi kalau dapat tulah, na'udzubillah. Kurang lebih demikian. Kemudian dari sisi informasi kesejarahan, para pemirsa sekalian, kembali saya mengutip ceramah dari Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin Asembagus Situbondo, yang mana ceramah beliau sudah sempat saya bukukan di dalam buku ini. Beliau juga mengisahkan setting peristiwa terjadinya persoalan keagamaan di Indonesia dan di Mekah Madinah. Khusus yang terjadi di Indonesia, dari kurun 1920-an banyak gejolak yang terjadi, hingga terjadilah pertemuan-pertemuan para ulama. Dan pada tahun 1923 Masehi, bertempat di Surabaya, berkumpullah sejumlah ulama yang notabene-nya adalah beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Di sana para ulama berkumpul dan bermusyawarah membahas persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan adanya faham baru yang mencabik-cabik persoalan keagamaan umat Islam khususnya di Indonesia. Bahwa amaliyah-amaliyah yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia atau di Nusantara yang diwarisi dari Wali Songo oleh kelompok baru tersebut disalah-salahkan, sehingga akhirnya terjadi pergeseran, bahkan pergolakan. Terjadilah rapat pada tahun 1923 tersebut. Kemudian ada satu kiai yang membawa kitab tua yang merupakan tulisan dari Sunan Ampel. Ketika rapat para kiai itu, diantaranya adalah Kiai Wahab Hasbullah dan yang lain-lain, kiai tadi ketika melihat para kiai yang lain sudah mentok lah kasarnya di dalam mencari jalan tengah agar persoalan umat Islam segera reda terkait dengan persoalan datangnya aliran baru tersebut, seorang kiai lalu mengatakan, saya membawa satu kitab yang ditulis oleh Sunan Ampel. Di dalam salah satu halamannya, Sunan Ampel mengisahkan perjalanan hidupnya. Sunan Ampel mengatakan, ketika saya masih muda, saya oleh ayah saya diminta atau disuruh mondok di Mekah dan Madinah. Ketika di tanah suci itu, pada suatu waktu saya bermimpi. Saya bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wahai rahmatullah,
Nama asli dari Sunan Ampel itu ada yang mengatakan Rahmatullah, ada yang mengatakan Raden Rahmat. Setidaknya ada kata rahmat. Wahai Rahmatullah, bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Indonesia. Karena di tempat lahirnya sendiri ini tidak bisa menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian kisah yang disampaikan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin sebagai penyaksi peristiwa terjadinya pertemuan pada 1923 tersebut. Beliau mengatakan, Kiai As'ad maksud saya mengatakan kata Indonesia. Wallahu a'lam, apakah di dalam kitab itu tertulis Indonesia, Nusantara, atau Jawa, atau wilayah timur? Wallahu a'lam. Yang pasti saya tidak merubah kalimat dari Kiai As'ad, hanya saja mengganti dengan bahasa Indonesia. Bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Indonesia. Wallahu a'lam, benarkah tertulis kata Indonesia atau mungkin Jawa? Karena pada saat itu Nusantara, Indonesia khususnya lebih dikenal dengan kata Jawa di Timur Tengah. Mendengar ulasan dalam kitab tersebut, para ulama tercengang. Jadi, kata ulama yang lain, mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah dikembangkan oleh Wali Songo itu merupakan kewajiban kalau demikian. Sang kiai pemegang kitab mengatakan, merujuk pada pendapat yang ditulis oleh Sunan Ampel adalah kewajiban bagi kita untuk melaksanakan atau mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian disepakati oleh para kiai untuk melakukan istikharah. Setidaknya 40 hari 40 malam di 9 makam Wali Songo, dan ada juga yang ditugaskan ke Mekah dan Madinah untuk memohon kepada Allah di dalam istikharah apa dan bagaimana cara terbaik menanggulangi persoalan keagamaan yang ada di Indonesia. Maka dengan demikian, para pemirsa, merujuk kepada isi dari kitab yang ditulis Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel menceritakan mimpinya yang dirawi, yang didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Secara langsung atau tidak, sebagian dari sahabat kami menganggap bahwa mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan perintah dari Rasulullah melalui Sunan Ampel. Yang mana perjuangan Sunan Ampel ini diantaranya dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama. Diantaranya. Dan kebetulan pula kiai-kiai yang bermusyawarah pada 1923 di Surabaya itu adalah para pendiri Nahdlatul Ulama. Sehingga dalam tanda petik disimpulkan, karena dari 1923, 24, 25, 26 kemudian terjadi pertemuan yang disebut Komite Hijaz kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama, maka sekali lagi disimpulkan dalam tanda petik berdirinya Nahdlatul Ulama menurut kawan kami atas perintah Rasulullah Muhammad SAW secara substansi tentunya. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama salah satu motifnya adalah untuk mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari uraian ini, seperti yang disampaikan oleh Kiai Fadli Bajuri, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin sebagai pendiri NU dan saksi sejarah berdirinya NU, dan beliau juga sebagai pejuang, marilah kita ingat kembali bagaimana kiai-kiai sepuh kita dulu mendirikan Nahdlatul Ulama. Tidak serta-merta dan tidak semudah membalikkan tangan. Maka saya sangat sependapat jikalau Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang mengandung barokah juga mengandung tulah. Maka hati-hatilah di dalam bersikap, di dalam hal apapun yang terkait dengan Nahdlatul Ulama, bil khusus kepada para pengurus. Para pemirsa sekalian, sekali lagi, seperti yang saya ulang-ulang, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menggurui, hanya berbagi kisah yang mudah-mudahan menjadi inspirasi. Secara khusus di dalam hal ini adalah saya kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Maka menjelang Muktamar NU,
Dan dalam hal apapun, marilah kita ingat kembali bagaimana kiai-kiai kita mendirikan jamiah yang besar ini. Dengan demikian mudah-mudahan kita bersikap sebagaimana yang menjadi sikap pokok dalam Nahdlatul Ulama di dalam hal apapun, yaitu tawassut, moderat. Andai pun umpamanya kita tidak setuju dengan pendapat Kiai Miftahul Akhyar, umpamanya, tapi sikapilah dengan tawassut. Umpama kita jadi membela Kiai Miftahul Akhyar karena beliau adalah rais am, tetapi juga dengan cara yang tawassut. Serba ada di tengah. Dan tentu juga dilandasi dengan mempertimbangkan hal-hal maslahat dan mudaratnya. Tawazun. Kiranya tawazun, iktidal di dalam ber-NU perlu kembali digairahkan. Mohon maaf, saya bukan menganggap sekarang ini sikap tawazun, tawasud dan yang lainnya ini tidak ada di NU, tetapi mengingatkan kembali adalah satu kewajaran. Sekali lagi, mengingatkan kembali adalah satu kewajaran. Wa tawassaw bil haq. Demikian, mudah-mudahan Muktamar NU berjalan dengan lancar, menghasilkan ketua umum, menghasilkan rais am yang diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, juga diridhoi oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Atas nama pribadi, mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya hanya sekali lagi ingin berbagi cerita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allah Allah Allahu Allah. Thabbit wansur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah.